ini alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dimulai dari Aida Faiziah Permana. Hadir Ibu. Alif Fitriah. Hadir Ibu. Delvina Syifa Hadir Ibu. Karisma Yosi. Hadir Ibu. Nabila Nuraj. Hadir Ibu. Nadia Putri. Hadir Ibu. Nimas Ayu. Hadir Ibu. Putri Aini. Hadir Ibu. Saumi Kurnia. Hadir Ibu. Dan Weni Eka. Hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian. Coba kalian sebutkan maksimal 3 kata jika kalian mendengar kata sistem pencernaan makanan. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Nadia. Pengolahan makanan. Oke, baik. Ada yang bisa jawab lagi? Ya, Aida. Lalu. Oke, baik. Ada yang bisa jawab lagi? Enzim Pitiarin. Oke, ada yang bisa jawab lagi? Oke, baik. Terima kasih kepada Nadia, Aida, dan juga Saumi. Betul yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa sistem pencernaan itu adalah suatu proses makanan yang kita konsumsi ini akan diolah dan dicerna oleh tubuh kita. Dengan apa? Dengan bantuan enzim dan juga dengan bantuan organ lambung. Jadi organ lambung itu salah satu organ dari sistem pencernaan makanan. Terus juga sistem pencernaan makanan ini banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Salah satunya adalah untuk mencerna makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi itu supaya tubuh kita mendapatkan nutrisi. Nah, nutrisi ini nantinya akan kita gunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya Ibu akan izin menampilkan PowerPoint. Tunggu sebentar ya. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kita ada 3. Jadi melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi struktur organ-organ pada sistem pencernaan makanan, yang kedua menganalisis proses pencernaan makanan pada manusia, dan yang ketiga adalah menafsirkan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Dan ini ada kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya ada mengidentifikasi struktur organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia, kemudian ada menganalisis proses pencernaan makanan pada manusia, dan yang ketiga ada menafsirkan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nah, di sini ada subpokok pembahasan kita pada hari ini, ada 3. Yang pertama kita akan membahas mengenai organ sistem pencernaan manusia. Yang kedua ada proses pencernaan manusia, proses pencernaan makanan. Dan yang ketiga ada gangguan sistem pencernaan. Oke, baik, sebelum kita masuk ke subpokok pembahasan yang pertama, Ibu ingin bertanya lagi sama kalian. Kita kan dalam sehari-hari ini kita makan 3 kali sehari. Nah, Ibu penasaran nih kenapa kita itu perlu makan ya? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Putri. Ya, jadi karena kita itu membutuhkan energi untuk beraktivitas sehari-hari, sedangkan energi itu kita dapat dari makanan yang setiap hari kita konsumsi. Seperti itu Bu. Ya, betul. Jadi setiap hari kita memakan asupan makanan yang kita makan ini ke dalam tubuh. Nah, nantinya tubuh kita ini akan mengolah dan mencerna makanan tersebut. Dan nantinya makanan tersebut akan menghasilkan energi, dan energi itu akan kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari, misalnya kayak belajar, menulis, memasak, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke subpokok. Mohon maaf, ini ada penjelasan lebih lanjutnya tentang sistem pencernaan makanan, yaitu adalah suatu proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh manusia. Proses pencernaan makanan melibatkan organ-organ mulai dari rongga mulut hingga anus, dan semuanya akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita masuk ke
sistem pencernaan makanan, coba kalian perhatikanlah gambar di bawah ini. Jadi di sini ada 6 kotak yang kosong. Jadi di sini ada pertanyaannya, apa saja ya nama organ-organ pada gambar di samping. Jadi ibu mau 3 siswa untuk maju ke depan, menunjuk nama organ dan juga gambar organnya dengan tepat. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya ibu. Ya silakan. Ada yang mau lagi? Saya ibu. Ya. Lalu? Ya betul. Di sini ibu. Ya, yang ini mana ini organ mulut. Ya. Kemudian Organ mulut dan yang ini adalah usus besar ibu. ya betul. Terima kasih Mani. Silakan kembali. Selanjutnya Saumi ya tadi. Iya ibu. Jadi yang ini tuh kerongkongan, yang ini tuh anus. Mohon maaf, ketutupan. Sampai deh. Yang ini anus. Ya, terus tadi lagi satu. Yang ini kerongkong. Oke, terima kasih Saumi. Selanjutnya Nadia. Nah, yang ini lambung, yang ini usus halus. Oke, terima kasih. Terima kasih Weni, Saumi dan juga Nadia sudah membantu ibu untuk menjawab ini. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah jawaban teman-teman kalian ini benar atau tidak. Nah, ini dia tadi betul yang dijawab oleh Weni. Tadi Weni menjawab tentang rongga mulut dan usus besar ya. Betul. Jadi rongga mulut ada di sini dan usus besarnya ada di sini ya. Nih, yang besar ini melengkung. Dan Saumi tadi menjawab anus dan kerongkongan. Ya, betul nih di sini anus dan kerongkongan ada di sini dan juga tadi Nadia menjawab lambung dan usus halus. Lambung dan usus halus. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang organ sistem pencernaan makanan. Dimulai dari rongga mulut. Jadi rongga mulut ini adalah organ pertama dari sistem pencernaan makanan, yang dimana di dalam rongga mulut ini terdapat lidah, gigi, yang berperan membantu proses pencernaan makanan secara mekanik. Dan kemudian di rongga mulut juga ada kelenjar ludah yang berperan untuk mensekresikan air liur yang mengandung enzim petialin, yang dimana enzim ini berperan untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian organ selanjutnya ada kerongkongan. Nah, di sini. Jadi di dalam kerongkongan ini dia terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot halus yang berguna untuk mendorong makanan menuju lambung. Dan di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang akan dikirim menuju lambung. Jadi gerakan peristaltiknya ini terjadi di sini ya. Jadi pada saat makanan ini dikirim dari rongga mulut, ini akan terjadi gerakan peristaltik di bagian sini. Oke, baik, selanjutnya ada yang tahu nggak organ selanjutnya itu organ apa? Ayo ibu. Ya, Mas. Organ selanjutnya itu organ lambung bukan bu? Ya, betul. Kita cek ya. Ya, betul. Jadi organ selanjutnya adalah organ lambung. Nah, jadi lambung itu dia mempunyai 3 susunan otot, yaitu memanjang ada di bagian luar, melingkar ada di bagian tengah, dan miring ada di bagian dalam. Nah, ternyata lambung itu juga dia mempunyai 2 otot sphincter, yaitu sphincter esofageal yang berperan sebagai pintu masuk makanan dan juga sphincter pylorus yang berfungsi sebagai pintu keluar makanan. Nah, kenapa sih lambung ini dia punya 2 otot? Supaya pada saat makanan dicerna di lambung, ini makanan ini tidak keluar dari organ lambung tersebut. Seperti itu. Kemudian organ selanjutnya ada usus halus. Nah, ini gambarnya. Jadi usus halus ini dia mempunyai 3 bagian. Akan kita bahas satu persatu dimulai dari duodenum. Nah, duodenum ini biasa kita kenal sebagai usus 12 jari, yang dimana dia memiliki ciri-ciri memiliki panjang usus sekitar 12 jari orang dewasa dan berfungsi untuk memecah dan mengolah makanan. Kemudian bagian yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Kenapa sih disebut dengan usus kosong? Karena pada saat manusia telah meninggal nanti, bagian usus ini akan kosong dan tidak berisi. Kemudian bagian yang terakhir adalah ileum, yaitu usus penyerapan, yang berperan untuk penyerapan zat-zat makanan. Kemudian
organ selanjutnya adalah usus besar, yaitu sebagai tempat sebagian besar makanan yang dicerna dan diabsorpsi serta tempat sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, di usus besar ini dia juga mempunyai dua bagian. Yang pertama ada kolon. Di dalam kolon ini ternyata terdapat bakteri baik yang bernama Escherichia coli yang berperan untuk mencerna makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim khusus. Kemudian pada bagian rektum ini terjadi penyerapan air dan mineral yang terkandung di dalam feses. Dan ternyata rektum ini juga dia berperan sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Oke, untuk organ yang terakhir ada yang tahu organ apa? Saya Bu, Iya, Delvina silakan. anus Bu. Oke, kita cek ya. Ya betul. Jadi organ terakhir adalah anus. Nah, di sini. Jadi anus itu sebagai tempat pembuangan sisa-sisa makanan. Jadi makanan yang telah diolah mulai dari rongga mulut hingga akhirnya tadi ke usus halus itu akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian di anus ini juga terdapat otot yang berperan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Makanya kenapa ini pada saat kita tidur misalnya, terus tiba-tiba kita mules, kita tuh nggak langsung mengeluarkan feses tersebut karena adanya otot ini. Gitu. Jadi ini akan berperan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum. Dan feses yang telah terbentuk ini akan disimpan di bagian sini terlebih dahulu sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Nah, kemudian kita akan masuk ke subpokok pembahasan yang kedua mengenai proses pencernaan makanan. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu tidak proses pertama dalam pencernaan makanan itu melibatkan organ apa dan bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ibu izin menjawab. Iya, silakan Wendy. Itu melibatkan organ mulut yang dimana makanan itu masuk melalui organ itu Ibu. Oke, kita cek ya. Ya betul. Jadi proses yang pertama itu makanan masuk melalui mulut dan terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanik dengan bantuan gigi. Jadi gigi akan membantu menghaluskan makanan tersebut dan dengan pencernaan mekanik dengan bantuan enzim-enzim yang ada di mulut. Kemudian proses selanjutnya itu sebelum makanan masuk ke kerongkongan, makanan ini akan melewati faring terlebih dahulu, di mana faring ini adalah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Nah, untuk proses pencernaan selanjutnya ada yang tahu? Saya Ibu. Iya, Aida. Terjadinya gerakan peristaltik di organ kerongkongan. Oke, baik kita cek ya. Ya betul. Jadi makanan masuk ke kerongkongan dan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan. Kemudian proses selanjutnya ini makanan akan menuju ke lambung dan di dalam lambung ini akan dicerna oleh pencernaan mekanik yaitu dengan bantuan otot lambung yang tadi dia di dalamnya ada otot lurik dan otot halus. Kemudian ada pencernaan mekanik dengan bantuan enzim-enzim. Nah, kemudian proses pencernaan makanan selanjutnya ada yang tahu menuju organ apa itu? Saya Bu. Ya, Saumi. Jadi makanan menuju organ usus halus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ya, kita cek. Ya betul. Jadi makanan yang sudah diolah di lambung ini akan bergerak menuju usus halus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan secara kimiawi. Nah, kemudian makanan ini akan bergerak menuju usus besar dan makanan tersebut akan mengalami pembusukan dan siap diubah menjadi feses. Kemudian proses selanjutnya ada yang tahu mengenai apa? Saya Bu, Ya. akan terjadinya bentuk feses yang disimpan di dalam rektum. Oke, kita cek ya Delvina. Ya betul. Jadi feses yang telah terbentuk ini akan disimpan di dalam rektum terlebih dahulu sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Kemudian proses pencernaan yang terakhir itu adalah feses ini yang telah terbentuk tadi akan dibuang dan dikeluarkan melalui anus yang dimana anus ini sebagai organ terakhir dari sistem pencernaan makanan. Nah, kemudian kita masuk ke subpokok pembahasan kita yang terakhir tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada mungkin ini sering terjadi sama banyak orang.
yang dimana mah ini terjadi karena adanya peradangan yang terjadi pada dinding lambung. Nah, gangguan ini disebabkan karena adanya asam HCl yang dihasilkan oleh lambung ini terlalu banyak sehingga mengikis dinding lambung. Makanya kenapa penderita mah itu sering sakit di bagian lambungnya itu karena dinding lambungnya ini terkikis oleh asam HCl tersebut. Kemudian gangguan sistem pencernaan berikutnya adalah diare. Nah, diare ini terjadi karena infeksi pada kolon. Infeksi ini terjadi karena bakteri Escherichia coli tersebut ini jumlahnya melimpah sehingga proses penyerapannya ini tidak sempurna dan feses yang dikeluarkan ini berbentuk cair seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, alhamdulillah berarti sudah paham ya sejauh ini. Oke, baik, selanjutnya Ibu punya kuis, jadi kita main kuis. Kuisnya itu have fun. Kuisnya itu bernama siapakah aku gitu. Jadi nanti Ibu punya 5 pertanyaan. Yang di setiap pertanyaannya itu Ibu punya 2 clue, Ibu kasih 2 clue dan kalian nanti jawab organ apakah itu. Oke, dapat dipahami? Pahami. Oke, sebentar ya. Ibu ganti dulu PowerPoint-nya. Oke, sudah siap untuk kuis yang pertama? Siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, di sini ada 2 clue. Yang pertama, clue-nya itu adalah organ pertama dalam sistem pencernaan makanan. Yang kedua adalah di dalam organ ini terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Siapakah aku? Ada yang bisa jawab? Ya, rongga mulut, Bu. Oke, kita cek ya apakah betul rongga mulut. Ya, betul. Jawabannya rongga mulut. Jadi kata kuncinya ada di clue yang kedua ini. Yang dimana lidah, gigi, dan kelenjar ludah ini kita bisa dapat rasakan kehadirannya seperti itu. Kemudian soal yang kedua. Nah, ini dia. Bagian dari usus halus yang berperan untuk memecah makanan dan mengolah makanan. Kemudian memiliki ciri-ciri panjang sekitar 12 jari orang dewasa. Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Karisma. Duodenum, Ibu, atau usus 12 jari. Mas Kasih? Iya, Ibu. Oke, kita cek ya. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah duodenum atau usus 12 jari. Kata kuncinya ada di sini nih. Panjang sekitar 12 jari orang dewasa. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini mohon maaf. Tidak ada yang melihat ya? Enggak, Bu. Tidak ada, Ibu. Lihat aku, Ibu. Nah, ini dia clue-nya. Adalah organ yang berfungsi untuk penyerapan makanan. Kemudian terdapat bakteri Escherichia coli di dalamnya. Siapakah aku? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya. Kalau dari clue-nya itu kayaknya organ usus besar bukan? Usus besar. Oke, kita cek ya. Ya, betul nih, Mas. Escherichia coli ini ada di organ usus besar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Merupakan bagian dari lambung yang berfungsi sebagai pintu masuk makanan dari kerongkongan ke lambung. Siapakah aku? Saya itu mau jawab Ya, sphincter esophageal bukan Bu? bukan sphincter pylorus. Esophageal Bu? Yakin? Yakin. Oke, kita cek ya. Oke, betul, sphincter esophageal. Kalau sphincter pylorus itu berfungsi sebagai pintu keluar makanan dari lambung ke organ berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke soal terakhir nih. Soal quiz. Jadi siap-siap ya. Nah, ini merupakan bagian dari usus besar dan sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Rektum. masa bukan kolon? Iya kan? Kolon atau rektum? Rektum. Kan tadi di usus besar ada 2 bagian tuh. Ada rektum dan juga kolon. Jadi yang mana yang betul? Saya jawabnya rektum. Oke, yakin ya? Yakin, kunci ya? Kunci. Oke, kita cek jawabannya. Ya, betul. Jadi rektum jawabannya. Oke, ada lagi nggak ya? Oh, ternyata habis. Ibu belum buat Ya. lagi. Ya. Gimana tuh, Kak?
Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin mau satu siswa deh untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, ada yang mau menjawab? Ya. Menurut saya kesimpulan hari ini itu sisa penggunaan makanan yaitu proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh manusia. Nah, organ-organ sistem pencernaan itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ibu. Ya, terima kasih Nuraj. Betul yang dikatakan Nuraj bahwa kesimpulan kita pada hari ini adalah sistem pencernaan makanan itu adalah proses pengolahan dan pencernaan makanan yang kita sering makan sehari-hari dan akan dikeluarkan melalui anus yang sudah kita bahas satu persatu tadi. Seperti itu. Selanjutnya, oh ya, Ibu lupa untuk menginformasikan bahwa untuk kegiatan kita minggu depan kita akan melaksanakan praktikum uji zat makanan seperti itu. Jadi untuk kelompoknya kalian pilih sendiri anggotanya karena kalian sudah besar dan sudah dewasa gitu. Jadi kalian Ibu kasih kebebasan kalian untuk memilih anggota kelompok kalian sendiri-sendiri gitu. Jadi setiap kelompok itu ada 4 hingga 5 orang gitu. Dan untuk alat dan bahannya Ibu akan informasikan melalui grup WhatsApp. Oke, dapat dipahami? Dapat dipahami, Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada murid-muridku yang sudah aktif menjawab pada hari ini. Tetap semangat untuk kegiatan pembelajaran berikutnya dan jangan lupa untuk menyiapkan alat dan bahan praktikum untuk minggu depan. Oke, baik, mari sama-sama kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Subhanallah